Chapter 1016, Rencana Jiang Chen. Para murid Regal Pil Palace sangat cemas setelah ditegur. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi melakukan freeload. Setelah mengatakan apa yang perlu dia katakan, Jiang Chen tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ketika mereka pergi, dia memanggil Pil Kingsbu dan Lu Feng ke ruang rahasia untuk bertanya tentang keadaan Menara Taiyuan baru-baru ini. Kedua lelaki tua itu memahami beratnya tanggung jawab mereka. Tidak ada yang bisa mereka tegur. Ling Su tidak menghabiskan banyak waktu di Velurium Capital setelah Ling Huier memutuskan untuk pindah ke kediaman Tuan Muda. Dia lebih menyukai kehidupan seorang petualang dan pekerjaan sebelumnya. Tidak ada yang menahannya lagi karena putri bungsunya sekarang berada di tangan yang aman. Dia telah meninggalkan ibu kota beberapa tahun yang lalu untuk melanjutkan petualangannya sendiri. Jiang Chen menduga bahwa Ling Su kemungkinan mencari Ling Bier. Dia sangat merindukan yang terakhir. Kembali ketika mereka berada di Myriad Domain, Ling Bier telah mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk memperingatkannya tentang upaya rahasia dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia berutang budi padanya. Kepala istana dan Qi telah hilang sejak jatuhnya istana Pil Regal. Para tetua sekte telah meninggal atau pergi. Aku bertanya-tanya berapa lama untuk akhirnya membangun kembali sekte ini. Hal ini adalah batu besar yang membebani hatinya. Kepala istana dan Qi telah memperlakukannya dengan sangat hati-hati dan hormat pada waktu itu, tetapi pembangunan kembali istana Regal Pil tidak berhasil setelah bertahun-tahun. Dia merasa agak menyesal tentang ini. Sekte tidak dapat dibangun kembali hanya dalam sehari. Sejujurnya, tugas itu tidak akan terlalu sulit jika dia meminjam kekuatan luar dan mengangkat bendera untuk menghidupkan kembali sekte. Tapi, sebuah sekte harus dibangun kembali oleh anggotanya sendiri. Para tetua Regal Pil Palace juga harus hadir untuk meningkatkan prestise. Juga, darah baru diperlukan untuk menanamkan makna ke dalam rekonstruksi sekte tersebut. Tidak ada banyak alasan untuk membangun kembali Regal Pil Palace untuk sekelompok kecil orang. Selain itu, Jiang Chen juga agak kecewa pada mereka. Centrivire dan yang lainnya tidak mampu memikul seluruh sekte. Hanya seorang jenius kaliber Ling Bi atau Shen Qinghong yang mampu melakukan hal seperti itu. Jiang Chen percaya bahwa Mu Gaoqi adalah orang terbaik untuk tugas itu, tetapi ia telah tersapu oleh insiden sebelumnya dan sekarang berada di Pilvire City, statusnya tidak diketahui. Mungkin ini pertanda bahwa sudah waktunya mengunjungi Pilvire City. Jiang Chen selalu mengagumi jenius Daupil jenius yang murni, baik, dan agak tertutup. Mu Gaoqi bahkan melampaui Lin Yanyu, seorang keturunan bangsawan dari Pilvire City, dalam hal bakat Daupil mentah. Dia adalah salah satu talenta terbesar di 8 daerah atas karena konstitusi kayu bawaannya yang tinggi. Mu Gaoqi seperti saudara bagiku. Bagaimana aku bisa merasa damai jika aku tidak menyelamatkannya dari kesulitannya saat ini? Apalagi aku butuh bakat seperti dia. Aku tidak tahan melihat kejeniusan kalibernya berakhir sebagai budak bagi orang lain. Jiang Chen telah ingin melakukan ekspedisi ke dunia luar sejak dia keluar dari pagoda Velurium. Tentu saja, menyelamatkan Mu Gaoqi bukan satu-satunya tujuannya. Dia ingin menemukan ayahnya, Jiang Feng, juga. Dia mungkin khawatir tentang Mu Gaoqi, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia tahu di mana Mu Gaoqi berada. Saudaranya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk ayahnya, Jiang Feng. Dia telah menerjang 8 daerah atas hanya dengan kultivasi alam roh. Jiang Chen benar-benar merindukannya dan dipenuhi dengan kekhawatiran setiap kali dia memikirkan hal ini. Sayangnya, wilayah manusia seluas samudera. Dia tidak dapat menangkap petunjuk tentang ayahnya, bahkan dengan sumber daya dan kecerdasan yang dimiliki oleh Secret People Mountain dan Coiling Dragon Clan. Ini sangat mengkhawatirkannya. Hambatan terbesar dalam pencariannya adalah kenyataan bahwa orang tuanya tidak meninggalkan petunjuk. Namun, ayahnya meninggalkannya sepucuk surat. Isinya sudah terpatri dalam benaknya, tetapi tidak ada cukup informasi yang bisa ia gunakan sebagai petunjuk. Yang dia tahu adalah bahwa mereka sekarang berada di 8 daerah atas. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang ibunya. Dia berpikir tentang mengunjungi klan Lan, klan yang telah mengambil ibunya, untuk membuat beberapa pertanyaan sebelumnya. Sayangnya, dia mengetahui bahwa seluruh klan hilang ketika dia kembali ke Kerajaan Timur. Mungkin saja seluruh kelompok telah dimusnahkan. Lan secara teknis adalah kerabat ibu Jiang Chen, tetapi kesannya tentang mereka tidak terlalu baik.
Itulah alasan mengapa hilangnya mereka tidak mengganggunya. Sepupunya Suetong juga salah satu cuculan dan memiliki hubungan darah dengan mereka, tetapi dia juga sangat dibenci oleh mereka, dan dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jiang Chen sangat jengkel. Dia tidak bisa hanya duduk dan rileks ketika ayahnya dalam bahaya. Dia mungkin tidak merasakan apa-apa untuk ibunya dari kehidupan ini, tetapi hubungannya dengan Jiang Feng berjalan sangat dalam. Itu tidak bisa dibandingkan dengan hubungannya dengan ayahnya dari kehidupan sebelumnya, tetapi Jiang Feng jelas berada di urutan kedua setelah Kaisar Langit. Darah lebih tebal dari air. Pada akhirnya, dia masih darah dan daging Jiang Feng. Cinta dan perlindungan yang diberikan ayahnya bukanlah sesuatu yang bisa dilunasi. Ayahnya telah menunjukkan kepedulian dan perhatian padanya pada saat-saat terlemahnya dan merupakan alasan mengapa ia dapat mengubah hidupnya ketika ia pertama kali bereinkarnasi ke dalam tubuhnya yang sekarang. Ayahnya hanya bisa semakin sedikit ketika Jiang Chen tumbuh lebih kuat dan akhirnya menjadi orang penting dari kerajaan timur, tetapi cinta dan perhatiannya belum berkurang sedikitpun. Jiang Chen sangat menyetujui Jiang Feng sebagai ayah. Dia tidak akan pernah menyerah mencari dia bahkan jika dia sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Hidup atau mati, dia akan menemukan ayahnya. Jika ayah tidak lagi hidup, maka aku harus menemukan ibu. Aku akan menemukan wanita yang sangat dia cintai dan memberitahunya bahwa ayah menghabiskan seluruh hidupnya mencarinya, meskipun dia tidak dapat melindunginya sebelumnya. Jika seseorang benar-benar memaksanya untuk pergi, maka aku akan membuat orang itu membayar. Jiang Chen bukan lagi seseorang yang hidup dengan aturan orang lain. Dia adalah Tuan Muda Gunung Pifol Suci. Statusnya lebih besar daripada banyak orang lain. Latar belakang ibunya tidak lagi penting selama dia berasal dari 8 daerah atas. Dia yakin bahwa dia bahkan dapat skor untuk ayahnya. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa seseorang telah memaksa ibunya untuk pergi. Hal-hal akan menjadi rumit jika ibunya berpisah dengan ayahnya tanpa sedikit pun penyesalan. Tidak akan ada jalan keluar baginya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Jiang Chen tetap teguh. Aku tidak ingat perempuan yang melahirkan aku, tetapi karena ayah tetap terpesona olehnya setelah bertahun-tahun, aku yakin bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk cinta ayah aku. Dia mengenal ayahnya dengan baik. Seorang pria besar terhormat seperti dia tidak akan pernah begitu terpesona oleh seorang wanita yang tidak layak cintanya. Jiang Chen memutuskan bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi 8 wilayah atas dan mencari informasi lebih lanjut. Akan lebih bagus jika dia dapat menemukan jejak ayahnya, tetapi tidak akan buruk juga jika dia entah bagaimana menemukan informasi tentang ibunya. Ini berpotensi membawanya ke ayahnya. 8 wilayah atas membentang bermil-mil. Penjumlahan ke-8 wilayah itu kira-kira 50 kali lebih besar dari Myriad Domain. Pencarian setiap sudut wilayah itu tidak praktis. Dia hanya bisa mencari saat dia melakukan perjalanan, tetapi dia juga tidak bisa terlalu terbuka tentang pencariannya. Bagaimanapun, dia diburu oleh 2 sekte besar dan wilayah Mid Scarlet besar. Mungkin melibatkan ayahnya dan membahayakan dirinya jika identitas aslinya terungkap selama pencarian. Ayahnya telah meninggalkannya bertahun-tahun sebelum dia memiliki hadiah di kepalanya. Faksi yang mencarinya jelas tidak tahu di mana ayahnya berada. Jika dia terlalu terbuka tentang pencariannya, itu mungkin menarik perhatian dari sekte-sekte besar itu, pada dasarnya melemparkan ayahnya ke dalam lubang api. Dia berhati-hati dan teliti. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Muridmu, Lin Yanyu, memberi hormat kepada tuan yang terhormat. Lin Yanyu segera menanggapi panggilan tuannya ketika dia mendengar bahwa tuannya ingin menemuinya. Yanyu, tidak perlu terlalu formal. Aku telah memanggil kamu untuk menanyakan sesuatu kepada kamu. Petik 2. Tuan, tolong katakan pikiran kamu. Lin Yanyu memiliki penghormatan besar untuk tuannya. Dia benar-benar senang bahwa dia bisa menjadi muridnya. Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Jiang Chen, semakin dia terkesan dengan pengetahuan tuannya tentang Pil Dao. Tidak ada bungkuk yang bisa mengalahkan ahli Pil Dao seperti Pil King Jilang. Oleh karena itu, Lin Yanyu sangat menghargai hubungan guru dan murid ini. Sudah lama sejak kamu meninggalkan Pilvire City. Apakah kamu ingin kembali dan menjelajah sedikit? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Kembali ke Pilvire City. Lin Yanyu bingung. Tuan, mengapa kamu menanyakan hal seperti itu? Aku ingat kamu menyebutkan bahwa seseorang di Pilvire City membeli seorang jenius Pil Dao dengan konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Apakah itu benar? Lin Yanyu ingat.
Tuannya telah menanyakan pertanyaan ini ketika mereka berada di daerah luar dari hutan belantara yang sunyi. Insiden itu telah menyebabkan keributan besar di Pilvire City. Dia berada di kota pada waktu itu dan mendengar diskusi tentang hal itu. Dia mengangguk. Ya memang, Master, apakah kamu tertarik pada yang memiliki konstitusi kayu bawaan Ordo Tinggi? Petik 2. Sangat, jawab Jiang Chen dengan senyum tipis di wajahnya. Lin Yanyu, apakah kamu cukup berani untuk menemaniku ke Pilvire City dan membasmi beberapa orang? Mata Lin Yanyu dipenuhi kegembiraan. Tuan, bagaimana menurutmu kami melakukan itu? Aku lebih dari siap untuk menyebabkan masalah. Petik 2. Dia membenci Pilvire City dengan semangat ribuan matahari. Dia sangat senang bahwa tuannya telah menyarankan hal seperti itu. Chapter 1017. Mengirim Lin Yanyu di An-Eran. Lin Yanyu memendam kebencian besar terhadap Pilvire City. Keluarganya telah dimusnahkan hanya karena mereka secara tidak sengaja memperoleh resep pil peringkat langit kuno yang diturunkan dalam keluarga. Wajar jika dia tidak bisa melupakan dendam yang dalam ini. Kemarahan dan keinginannya untuk membalas dendam membakar abis setelah benih kebencian telah ditanam dan dipelihara sejak muda. Bagaimana menurutmu kita harus melanjutkan? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Pertanyaannya dimaksudkan sebagai ujian. Lin Yanyu berpikir sejenak sebelum menghela nafas. Tentu saja, cara yang paling menyenangkan adalah bagi Master untuk mempublikasikan identitasmu dan menantang Pilvire City secara langsung dengan alasan mereka sendiri. Ini juga merupakan metode yang paling langsung dan mendominasi. Namun, risikonya terlalu tinggi, meskipun itu adalah cara yang sangat mencolok yang pastinya akan menenangkan sebagian dari kebencian aku. Pilvire City tidak ragu untuk bertindak dengan cara yang adil atau curang, sehingga akan sangat sulit bagi kamu untuk melepaskan diri setelah akta berakhir. Kecuali, tanya Jiang Chen sambil tersenyum. Kecuali Kaisar Pifao menemanimu dalam perjalananmu. Dengan Kaisar Pifao di sisimu, tidak ada Pilvire City yang bisa melawan kalian berdua. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Yang Mulia memiliki banyak hal yang lebih penting dari ini untuk dihadapi setiap hari. Dia tidak bisa menemaniku dalam ekspedisi kekanak-kanakan seperti itu. Petik 2. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menendang pintu musuh dan mengalahkan mereka di kandang mereka, tetapi itu juga cara termudah untuk menimbulkan kebencian seseorang. Jika Jiang Chen sendirian, itu akan menjadi konsekuensi yang dapat diabaikan, tetapi karena dia ada di sana untuk menyelamatkan Mu Gaoqi, metode ini hanya akan membawa masalah bagi mereka berdua. Karena itu, metode ini tidak mungkin. Aku percaya metode itu tidak cocok juga. Lin Yanyu mengangguk dan melanjutkan, jika kita tidak bisa mengambil dengan paksa, maka kita harus mengambil dengan tipu muslihat. Jika itu adalah metode yang akan kamu ambil, aku percaya bahwa peluang kamu untuk sukses cukup baik jika kamu pergi ke Pilvire City terlebih dahulu dan kemudian memainkannya dengan telinga. Lagi pula, Tuan punya banyak trik di lengan bajunya. Petik 2. Benar, mainkan dengan telinga. Itulah tepatnya pendekatan yang akan kami ambil. Tetapi sebelum ini, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang Pilvire City. Petik 2. Kamu bisa bertanya padaku apa saja. Dalam hal ini, Jiang Chen tidak curiga bahwa Lin Yanyu berbohong atau membual. Mengesampingkan fakta bahwa Lin Yanyu awalnya adalah murid yang mulia di Pilvire City, kebenciannya pada Pilvire City akan mendorongnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kota itu. Seperti yang diharapkan, pemahaman Lin Yanyu tentang Pilvire City sangat kaya dan terperinci. Dia tahu semua tentang struktur kekuatannya, tokoh-tokoh kunci, dan beberapa keluarga bangsawannya yang kuat. Saat itu, keluarga Lin Yanyu juga merupakan kekuatan luar biasa di Pilvire City. Itu setara dengan keluarga aristokrat peringkat 9, mirip dengan House Wei. Keluarganya berada di puncak piramida. Selain faksi kaisar besar, hanya ada beberapa klan besar yang lebih kuat dari House Lin. Selain itu, klan-klan besar Pilvire City lebih tersebar daripada klan-klan besar Velurium Capital. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa House Lin memiliki reputasi dan fondasi yang lebih baik di Pilvire City daripada House Wei di Velurium Capital. Katakan padaku ini dulu, tingkat apa faksi yang membeli kultivator dengan konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi? Jiang Chen lebih peduli tentang detail ini. Faksi itu disebut Star Harvesters. Di Pilvire City, mereka pasti dihitung sebagai kekuatan kelas 1. Bahkan ketika House Lin masih ada,
Star Harvesters bukanlah kekuatan yang kita akan menyinggung dengan ceroboh. Meskipun Yayasan Star Harvesters mungkin belum tentu melebihi yayasan kita, kekuatan dan pengaruhnya di Pilvire City mungkin benar. Petik 2. Oh, bisakah kamu ceritakan tentang Star Harvesters secara lebih rinci? Petik 2. The Star Harvesters adalah geng. Mereka seperti sekte kecuali mereka kurang terorganisir dan memiliki tenaga yang lebih buruk. Namun, moral mereka jauh lebih rendah daripada sekte juga. Dikabarkan bahwa Star Harvesters telah melakukan banyak kekejaman. Petik 2. Secara karakteristik, geng hampir identik dengan sekte. Namun, organisasi geng tidak seketat sekte. Biasanya, sebuah sekte memiliki warisan inti, dan sebagian besar anggota sekte diikat bersama oleh warisan inti ini. Sebaliknya, sebuah geng tidak selalu terikat oleh ikatan warisan. Hubungan mereka adalah jenis yang lebih duniawi yang menekankan kode persaudaraan dan pemeliharaan keuntungan. Sebagian besar geng ada dengan mengibarkan bendera persaudaraan sambil berbagi keuntungan satu sama lain. Secara umum, semua orang di geng memiliki minat yang sama. Ikatan kepentingan inilah yang mengikat geng dengan erat. Seringkali, sebuah geng menunjukkan kekuatan bertarung yang lebih besar daripada sekte demi kepentingan bersama mereka. Tentu saja, perselisihan internal ada di sekte dan geng. Namun secara umum, berinteraksi dengan geng lebih mudah daripada dengan sekte. Mata anggota sekte biasanya terletak di atas kepala mereka, dan mereka begitu terasing dari dunia sehingga beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga sangat sulit untuk dihubungi. Namun, anggota geng dibesarkan di dunia sekuler dan fasih dalam cara dunia dan melakukan bisnis. Mungkin saja dapat berbicara dengan bebas dengan anggota geng. Bahkan mungkin untuk membeli seorang jenius dari anggota geng jika pembeli punya cukup uang. Tetapi jika seseorang mencoba membeli seorang jenius dari sekte dengan uang, mereka akan berpikir bahwa orang itu sudah gila. Sebuah geng tidak keberatan menawar harga secara terbuka. Sekte lebih peduli pada wajah. Jika dia harus memilih di antara keduanya, Jiang Chen lebih bersedia untuk berurusan dengan geng. Oleh karena itu, setelah mendengar pengenalan Star Harvesters oleh Lin Yanyu, Jiang Chen memiliki beberapa pertanyaan tentang bagaimana ia ingin melanjutkan. Yanyu, aku berencana mengirimmu kembali ke Pilvire City terlebih dahulu untuk bertindak sebagai mata-mata. Gunakan jaringan sosial kamu, buka saluran, dan cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Akan lebih baik jika informasinya terbaru. Jika kamu berhasil, aku akan menganggapnya sebagai prestasi besar pada catatan kamu. Jiang Chen mungkin tidak suka memerintahkan orang lain, tetapi dia juga tahu betul bahwa dia tidak terbiasa dengan Pilvire City. Dia pasti akan menimbulkan banyak masalah jika dia pergi ke sana sekarang. Lin Yanyu adalah warga lokal dan akan memiliki jaringan sendiri. Meskipun House Lin telah jatuh, Lin Yanyu pasti memiliki cara untuk bertahan hidup sendiri. Karena itu, akan menjadi keputusan yang bijaksana untuk mengirimnya maju sebagai pengintai. Selain secara resmi menjadi murid Jiang Chen, Lin Yanyu juga telah menerima banyak bantuan dari Jiang Chen. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk membalas kebaikan tuannya dan membuktikan nilainya sendiri. Karena itu, ketika dia diberi misi ini, Lin Yanyu tidak hanya terlihat tidak bahagia, tetapi dia juga dipenuhi dengan semangat juang. Guru, mengetahui seberapa besar kamu mempercayai aku akan benar-benar menyelesaikan misi ini tanpa gagal. House Lin mungkin hilang, tetapi beberapa jaringan kami masih ada. Alasan aku bisa tetap tersembunyi di Pilvire City untuk waktu yang lama adalah karena aku punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Muridmu akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi ini, Tuan. Aku akan melakukannya berapapun biayanya. Petik 2. Lin Yanyu adalah pria yang tahu terima kasih. Kata-katanya datang dari hati. Bagus, aku sangat senang melihat begitu banyak kepercayaan pada kamu. Jika kamu mencapai ini, aku akan memberi kamu hadiah besar dalam Pildao. Ini adalah anugerah yang akan mengantarkan kamu ke ketinggian yang bahkan Pil King Jilang hanya bisa bersujud di hadapan kamu dalam ibadah. Petik 2. Jika Jiang Chen adalah orang lain, Lin Yanyu akan mendengus dengan jijik. Pilvire City adalah kekuatan Daopil paling kuat di seluruh 8 wilayah atas. Pil King Jilang sendiri adalah penerus yang paling menonjol dari faksi, jadi siapa yang bisa membuat Pil King Jilang bersujud di hadapannya dalam ibadah? Apalagi yang bisa diklaim sebagai lelucon. Namun,
Kata-kata ini datang dari tuannya sendiri. Karena itu, Lin Yanyu tidak curiga sama sekali. Selama tahun-tahun ini, Lin Yanyu memiliki pemahaman yang baik tentang seberapa dalam fondasi tuannya dalam pil Dao. Tidak peduli seberapa hati-hati dia melihat resep pil yang telah diberikan oleh tuannya kepadanya, dia tidak dapat menemukan kesalahan di dalamnya. Itu semua adalah resep pil yang telah sangat membuka matanya. Jiang Chen melemparkan tas penyimpanan ke Lin Yanyu. Ada beberapa batu roh dan ramuan roh di tas ini. Habiskan mereka atas kemauanmu sendiri. Jangan khawatir tentang menghabiskan harta duniawi ini selama mereka layak mendapatkannya. Jika kamu kehabisan, aku memiliki lebih banyak yang bisa aku simpan. Petik 2. Seorang kaisar tidak bisa memimpin pasukan yang kelaparan. Jika dia ingin menggunakan seseorang, itu wajar untuk memberi hadiah dan mendorong mereka. Kantung barang ini adalah uang muka untuk hadiah Jiang Chen di masa depan. Baiklah, siapkan dirimu, Yanyu. Aku ingin kamu berangkat dalam waktu beberapa hari. Ingat, jangan paksakan diri kamu, dan jangan lupa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan kamu sendiri. Jika kamu gagal melindungi hidup kamu sendiri, maka misi ini akan menjadi sama sekali tidak berarti. Aku berharap bahwa kamu akan menghindari mengambil risiko dan menempatkan keselamatan kamu sendiri di atas segalanya. Petik 2. Jiang Chen mungkin sangat merindukan Mu Gaoqi, tetapi dia tidak bisa memperlakukan kehidupan orang lain seperti tidak ada karena Mu Gaoqi. Lin Yanyu adalah muridnya, dan Mu Gaoqi adalah saudara juniornya. Tidak ada yang namanya perlakuan istimewa di sini. Kehilangan satu untuk menyelamatkan yang lain adalah perdagangan yang Jiang Chen tidak akan pernah lakukan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Chen, Lin Yanyu membuka tas penyimpanan dan langsung terpana dengan isinya. Ada 200 juta batu roh suci di dalam tas ini saja. Selain itu, ada berbagai macam pil dengan nilai tertinggi dari Menara Taiyuan, di antaranya pil longevity ada di antara mereka. Selain itu, ada sekitar 30 ramuan roh peringkat bumi dan 5 ramuan roh peringkat langit di dalam tas. Nilai tipis isi tas penyimpanan ini terasa begitu berat bagi Lin Yanyu sehingga dia hampir menjatuhkannya di lantai. Itu juga saat dia menyadari bahwa upaya tuannya tidak pernah kikir. Bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Jumlah kekayaan ini mengejutkan untuk sedikitnya. Lin Yanyu bahkan curiga bahwa dia bisa membawa tas barang ini langsung ke Star Harvesters untuk Mu Gaoqi, dan yang terakhir mungkin hanya membuat perdagangan langsung. Sementara seorang budak dengan konstitusi kayu bawaan Ordo Tinggi memang baik, ada juga banyak item di tas yang banyak orang tidak pernah bisa menyentuh dalam hidup mereka. Semangat roh peringkat langit, misalnya. Ramuan roh peringkat langit ini seharusnya adalah ramuan roh yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Agung. Bahkan para peladang Kaisar tidak sanggup menjadi boros seperti ini. Dia mungkin tidak tahu betapa gilanya seorang Kaisar hebat terhadap ramuan roh pangkat langit, tetapi dia yakin itu setidaknya cukup untuk membuat mereka berutang budi. 5 tumbuhan roh peringkat langit sudah cukup untuk membuat seorang Kaisar yang hebat berutang budi pada mereka bantuan besar. Sangat mungkin untuk memerintahkan seorang Kaisar Agung untuk melakukan satu hal dengan hadiah seperti itu. Bagaimanapun, ramuan roh pangkat langit terlalu berharga. Bahkan seorang Kaisar yang hebat tidak selalu dapat menemukannya. Selain itu, tas penyimpanan ini tidak hanya berisi ramuan roh pangkat langit. Ada banyak ramuan roh peringkat bumi, pil jadi, dan batu roh di tas juga. Lin Yanyu belum pernah melihat begitu banyak kekayaan sepanjang hidupnya. Keluarganya sudah hancur ketika dia masih muda, dan dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri saat dia bisa. Jumlah kekayaan ini akan menjadi keuntungan besar bagi House Lin, apalagi untuk Lin Yanyu saja. Chapter 1018. Hadiah dari Kaisar Besar. Lin Yanyu diam-diam berangkat ke Pilvire City setelah 3 hari. Jiang Chen, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Dia adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Itu adalah posisi di mana bahkan keputusan sekecil apapun dapat menimbulkan dampak besar. Dia harus meluruskan beberapa masalah di Velurium Capital sebelum dia bisa pergi. Ibu kotanya mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi masalah mengintai di bawahnya. Kaisar Sura dan fraksinya sama ambisius seperti sebelumnya. Dia dipanggil oleh Kaisar Pifau segera setelah dia kembali dari Menara Taiyuan. Jiang Chen, aku akan berangkat ke hutan belantara yang sunyi besok. Tanggung jawab yang harus kamu pikul akan menjadi jauh lebih besar mulai sekarang. Dipersiapkan, begitu cepat, Yang Mulia. Kaisar Pifau menghela nafas dengan lembut.
Aku akan pergi jauh lebih awal jika aku tidak menunggu untuk melihat pencapaianmu di Pagoda Velurium. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa, iblis-iblis kuno telah menjadi duri dalam hati Kaisar Pifau. Yang mulia, tolong amankan perjalanan kamu. Dia tahu bahwa Kaisar tidak mudah terombang-ambing oleh orang lain. Dia adalah pria dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Seseorang harus melakukan ini. Aku hanya ingin menyumbang sedikit sesuatu untuk penyebabnya. Kaisar Pifau terdengar agak khawatir. Umat manusia telah bertahan sejak zaman kuno karena persatuan kita. Yang mulia adalah seseorang yang sangat berguna bagi umat manusia. Hidup kamu harus didahulukan terlepas dari kesempatan itu, saran Jiang Chen. Aku tahu batasan aku. Aku hanya ada di sana untuk menyelidiki pergerakan iblis. Aku tidak akan melemparkan diri aku ke lubang neraka seperti orang bodoh yang bodoh. Kaisar tahu persis berapa yang dipertaruhkan. Dia dapat melayani tujuan yang jauh lebih besar dengan menjadi hidup daripada mati. Hanya dengan hidup dia bisa melawan iblis. Orang mati, betapapun gagah perkasa, tidak ada gunanya untuk penyebabnya. Kaisar tidak ingin membuatnya terdengar seperti sedang berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Dia tahu betul bahwa perang berikutnya setelah kedatangan malapetaka iblis akan panjang dan ditarik keluar. Itu bukan sesuatu yang bisa berakhir dalam satu hari bahkan jika umat manusia habis-habisan. Jiang Chen tertawa, akan ada cukup kayu untuk menyalakan api selama perbukitan tetap hijau. Kaisar Pifau tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, anak muda. Aku mungkin telah hidup selama ribuan tahun, tetapi aku belum muak hidup. Aku harus mengandalkan kamu untuk menstabilkan situasi di Velurium Capital. Air mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi ada arus dalam di bawahnya. Hati-hati, Jiang Chen merenung sejenak sebelum dia datang bersih. Yang mulia, aku juga bersiap untuk tamasya. Oh, dia telah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi Kaisar tidak pernah berpikir bahwa pemuda itu akan terburu-buru untuk pergi. Aku belum pernah mendengar berita tentang ayahku sejak dia meninggalkan aliansi 16 kerajaan dan datang ke 8 daerah atas. Aku harus mencarinya. Juga, aku pernah mendengar bahwa ibu kandung aku secara paksa dibawa pergi oleh keluarganya ke 8 daerah atas ketika aku masih kecil. Ayah aku datang ke sini untuk mencarinya, tetapi belum ada kabar tentang dia. Sebagai putranya, kekhawatiran dan kegelisahan aku tumbuh setiap hari. Petik 2. Kaisar Pifau mengangguk. Hal-hal yang berkaitan dengan orang tua kamu harus menuntut tindakan segera. Jangan ragu untuk menggunakan sumber daya yang kamu miliki di Secret Pifau Mountain. Jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah tuan muda dan pemilik medali bulu progeni. Pifau Guard dan 4 raja akan mendengarkan setiap perintah kamu selama itu berada di tangan kamu. Petik 2. Aku tidak akan ragu untuk menggunakannya jika aku harus. Namun, aku harus mendekati masalah ini dengan sembunyi-sembunyi karena beberapa keadaan. Aku khawatir bahwa modal surgawi abadi dan berbagai faksi lainnya akan menargetkan ayah aku jika aku terlalu berani dengan pencarian aku. Itu hanya akan memperburuk masalah. Jiang Chen telah menggambarkan realitas berbagai hal. Itu poin yang bagus. Aku setuju, kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Kaisar Pifau merenung sejenak sebelum ia menjentikkan jarinya dan mengirim cincin penyimpanan yang terbang ke Jiang Chen. Ambil ini sebagai hadiah kecil dariku. Jimat pertahanan Advent Imperial, 2 mesin terbang melarikan diri, dan 1 talisman Advent serangan ditemukan di dalam cincin. Jimat pertahanan kekaisaran dimaksudkan untuk tujuan defensif. Yang Jiang Chen telah terima dari Ji San dulu bisa digunakan 2 kali. Mesin terbang itu tidak membutuhkan penjelasan. Itu bisa langsung memindahkan seseorang ke tempat yang aman. Akan tetapi, talisman serangan Advent kekaisaran memiliki efek sebaliknya yang persis dari talisman pertahanan Advent. Itu setara dengan serangan tunggal dari seorang ahli ranah kaisar. Kedua jimat ini bisa digunakan 3 kali. Mesin terbang dan jimat ini sangat berharga. Jiang Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Yang mulia, ini adalah jimat yang sangat berharga. Kaisar tersenyum menanggapi. Mereka berharga, tapi jauh lebih berharga daripada garis keturunan Kunpeng yang telah kamu berikan padaku. Mungkin akan berguna jika kamu menemukan diri kamu dalam kesulitan yang berbahaya selama perjalanan kamu. Petik 2. Mereka pasti akan berguna. Jiang Chen bukan pemilik asli garis keturunan Kunpeng. Dia telah memberikannya kepada kaisar tanpa biaya pribadi. Namun, jimat-jimat ini adalah hasil dari darah, keringat, dan air mata kaisar.
Mereka bukan sembarang jimat biasa. Ini harus disempurnakan dari darah seorang kaisar. Proses pemurnian sangat rumit dan disertai dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Kaisar besar biasanya tidak memperbaiki banyak jimat ini, karena harga yang harus dibayar dalam hal darah dan energi terlalu tinggi. Jimat kaliber ini tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali untuk keluarga terdekat dan mereka yang sangat dihormati. Kaisar Pivot telah memperbaiki kurang dari 30 jimat ini sepanjang hidupnya. Butuh 2 hingga 3 tahun untuk mengembalikan dirinya ke keadaan semula setelah penciptaan jimat tunggal. Karena itu tidak dapat diproduksi secara massal, setiap kaisar besar memiliki sangat sedikit jimat ini. Setiap orang dari mereka selalu langka dan berharga. Jiang Chen sangat berterima kasih ketika ia menerima jimat. Dia bisa mengatakan bahwa kaisar menganggapnya sebagai keponakan atau putra. Aku akan selamanya berterima kasih atas kemurahan hati yang mulia. Kaisar tertawa sepenuh hati dalam menanggapi. Beginilah seharusnya seorang pria, jangan ragu-ragu, kamu layak mendapatkannya. Cloud Soar Monarch sering menyebut bahwa sekutu kami telah menemukan berbagai jenis kekayaan sejak kamu muncul di ibu kota. Semua bentuk kemunduran dan kemunduran diputar di atas kepala mereka, membantu Secret Pivot Mountain mendapatkan kepercayaan dari penduduk sekali lagi. Rumor negatif setelah Tuan Muda Kematian Fan juga tidak ada lagi. Ini adalah buah dari kerja kerasmu, bukan? Petik 2. Jiang Chen sedikit malu. Itu tugas aku, bukan apa-apa untuk menulis tentang rumah. Petik 2. Haha, jika prestasi kamu bukan apa-apa untuk dituliskan di rumah, maka prestasi aku selama bertahun-tahun pasti menjadi lelucon. Aku tidak pernah bisa menghadapi pukulan sebesar Pilviracity seperti yang kamu lakukan pada mereka. Kaisar tersenyum. Sepanjang tahun kekuasaanku, aku belum pernah melihat orang yang menaklukkan Obelisk ke-9. Juga, Tuan Klan Naga Melingkar seharusnya melihat kultivasinya bubar dan jatuh sekarang. Bukankah kamu alasan dia masih hidup? Bahkan seorang ahli Empyrean tidak dapat membalik nasib dan melarikan diri dari kematian pada akhir kehidupan seseorang. Namun, kamu memiliki kemampuan untuk memperpanjang hidup orang mati. Bukankah ini salah satu dari kontribusi kamu? Petik 2. Jiang Chen belum melaporkan kepada Kaisar Pivot tentang situasi Tuan Klan karena dia tahu itu akan masuk ke telinganya cepat atau lambat. Hanya saja pil Pinetrane harus tetap menjadi rahasia. Jika tidak, masalah mungkin timbul di Velurium Capital lagi setelah dia baru saja menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh pil panjang umur. Dia ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya menjadi bersih. Yang mulia, Tuan Klan harus baik-baik saja mulai sekarang. Dia seharusnya tidak memiliki masalah hidup selama milenium lagi. Petik 2. Milenium lagi. Kaisar tidak bisa lagi duduk di kursinya. Apakah kamu memberitahuku bahwa Tuan Klan akan hidup selama 1000 tahun lagi? Jiang Chen mengangguk. 1000 tahun adalah estimasi konservatif. Jika semuanya berjalan dengan baik, ia harus hidup selama 1200 tahun lagi. Petik 2. Apakah kamu memberinya pil panjang umur? Tidakkah kamu mengatakan bahwa pil panjang umur tidak berguna bagi para kultivator kerajaan? Tidak memberitahu aku, itu salah arah selama ini. Kaisar Pivot tampak bersemangat. Aku tidak memberinya pil panjang umur, karena efeknya kemungkinan akan menjadi bumerang. Mengenai hal ini aku tidak ragu. Pil yang kuberikan padanya 100 kali lebih berharga daripada pil panjang umur. Itu adalah pil yang dapat memperpanjang hidup seorang kaisar yang hebat hingga 1000 tahun. Petik 2. Apa, ada pil yang bekerja pada penggarap ranah kaisar juga? Kaisar terperangah. Pikirannya kosong. Jiang Chen, ini bukan lelucon, kan? Jiang Chen tersenyum kecut. Memang, aku memilih untuk tidak membicarakannya karena itu tidak sesuai dengan logika. Namun, aku memutuskan untuk berterus terang karena Yang Mulia kemungkinan akan menemukan kebenaran cepat atau lambat. Petik 2. Tampaknya kamu masih menyembunyikan banyak rahasia dariku, Kaisar Pivot berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Pil macam apa itu? Aku telah menjelajahi domain manusia selama ribuan tahun, namun aku belum pernah mendengar pil yang begitu keluar dari dunia ini. Seluruh domain manusia mungkin menjadi hiruk-pikuk jika rumor tentang pil kamu menyebar ke seluruh negeri. Kaisar besar dari segala penjuru dunia mungkin merangkak keluar dari gua-gua mereka untuk mencari kamu. Petik 2. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi ini kepada siapapun. Akan merepotkan jika semua orang datang meminta Pinetrane pil. Petik 2. Pil Pinetrane.
Kaisar tampak agak terkejut. Baik Pinus maupun Kren memiliki umur panjang. Benar-benar nama yang pas, gumamnya pada dirinya sendiri. Keduanya adalah salah satu alasan namanya, tetapi alasan terbesarnya adalah karena Pinus dan bangau adalah bahan utama pil. Kaisar melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang ramuan pil. Aku hanya punya satu pertanyaan tersisa di pikiran aku. Bisakah pil ini diproduksi secara massal? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bahan untuk pil sangat sulit untuk dikumpulkan. Dua bahan peringkat langit, jantung Golden Crown Cloud Crane dan Invisible Chameleon Cloud Pine, adalah bahan utama pil. Selain itu, bahan-bahan pendukungnya juga tidak murah. Petik 2. Dua bahan peringkat langit saja dianggap tidak cocok untuk produksi massal. Chapter 1019. Permainan 7 Kaisar. Tuanmu adalah pria yang benar-benar luar biasa. Aku ingin tahu apakah aku akan beruntung bertemu dengannya suatu hari nanti. Dengan seorang resi yang jauh lebih senior dari aku, bahkan hanya dengan berkenalan dengan teman-teman saja akan memberikan manfaat seumur hidup bagi aku. Kaisar Pifau mendambakan untuk percakapan dan dispensasi kebijaksanaan dari tokoh legendaris tersebut. Seperti biasa, dia berpikir bahwa guru yang disebutkan di atas telah mengajar dan memberikan semua yang dimiliki dan diketahui Jiang Chen. Penjelasan apa lagi yang ada di sana? Mungkinkah Regal Pil Palace mampu melakukan hal seperti itu? Mustahil bagi sekte peringkat 4 untuk mendidik seorang siswa sebaik Jiang Chen. Karena itu, Kaisar sangat meyakini alternatif yang lebih masuk akal. Pertapa misterius yang telah mengajar Jiang Chen yang dia tahu, pada kenyataannya, adalah salah satu pembudidaya terkuat di dunia ini. Adapun seberapa kuat tepatnya, itu bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh Kaisar. Jiang Chen telah melakukan banyak keajaiban, semuanya mengguncang bumi. Jika Kaisar Pifau 2000 tahun lebih muda, dia mungkin akan meminta untuk menjadi murid Jiang Chen juga. Pil King Lu Feng sudah menetapkan preseden itu, bukan? Yang mulia, aku masih memiliki lebih banyak pil Pinecerane di sini. Kaisar Pifau tersenyum dengan tenang, melambaikan tangan. Aku tidak membutuhkannya. Aku memiliki setidaknya 3000 tahun lagi kehidupan yang tersisa dalam diri aku. Jika aku ingin lebih banyak waktu, aku akan membuat pilihan yang berbeda bertahun-tahun yang lalu dengan melampaui hukum-hukum dunia dan memasuki wilayah Empyrean. Petik 2. Ketika seseorang menerobos ke wilayah Empyrean, umur mereka secara drastis diperpanjang sekali lagi. Kehidupan abadi adalah hamparan, tetapi para kultivator pada level ini cenderung bertahan selama bertahun-tahun. Dalam kenangan kehidupan sebelumnya, jumlah pembudidaya kerajaan Empyrean yang telah meninggal karena usia tua pada dasarnya adalah 0. Sebagian besar binasa selama perjalanan mengerikan perbaikan diri mereka, atau sebagai hasil dari pertempuran dan perselisihan. Keadaan yang tidak terduga juga merupakan faktor kematian. Adapun yang sudah menjadi jompo dan akhirnya meninggal, mereka menyumbang hampir 1/5. Mengapa tidak menyimpannya, Yang Mulia? Kamu tidak menginginkannya, tetapi kadang-kadang mungkin berguna untuk salah satu teman baik kamu. Mengapa tidak menyimpannya sebagai kemungkinan bantuan? Tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk kikir tentang hal itu. Setelah Tuan Klan Naga Melingkar telah mengambil 1, ada 8 pil tersisa. Jika dia memberikan yang lain kepada Kaisar Pifau, dia masih akan memiliki 7 yang tersisa. Alasan Jiang Chen sangat kuat, Kaisar Pifau tidak punya alasan untuk menolak. Dia menerima botol dengan pil Pinecerane di dalamnya. Memindai dengan kesadarannya, dia sedikit terkejut. Energi roh yang berasal dari pil ini sangat terkonsentrasi. Seperti yang diharapkan dari pil peringkat langit. Bisakah kultivator besar benar-benar menggunakan ini juga? Petik 2. Tentu saja, tuan muda itu benar-benar yakin. Efeknya sedikit berkurang, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Mungkin kurang 1/5. Petik 2. Hanya 1/5. Jadi, jika seorang kultivator kerajaan mendapatkan 1000 tahun darinya, maka seorang kaisar besar akan mendapat 800. Petik 2. Sesuatu seperti itu, ya. Jiang Chen mengangguk. Keajaiban penciptaan yang sesungguhnya. Kaisar Pifau menghela nafas dengan takjub. Sulit membayangkan bahwa pil sekecil itu dapat menentukan aliran waktu itu sendiri, menunda kematian dengan kehidupan yang lebih lanjut. Mungkin kekaguman aku pada bela diri Dao atas pil Dao adalah kesalahan bias. Aku telah meremehkan seberapa kuat pil Dao bisa jadi. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tanpa berkomentar. Pendapatnya sendiri selalu sama.
Meskipun dao bela diri adalah yang terpenting di antara semua tao dari pesawat surga, seseorang dapat memahami kebenaran keberadaan melalui salah satu dari mereka ketika diterapkan dengan benar. Pil dao memiliki tempat di dunia. Selain itu, pil yang bisa membalikkan pasir waktu tidak terlalu luar biasa. Lagi pula itu hanya 1000 tahun atau lebih kehidupan tambahan. Dalam kehidupan sebelumnya, ayahnya Kaisar Langit telah menantang hukum hidup dan mati bagi putranya. Demi seorang putra fana, Kaisar Langit telah menghancurkan kekayaan pesawat surga dalam upaya untuk menentang tatanan alam. Begitulah cara Sun Moon Pil disempurnakan, pil yang memungkinkan seseorang yang lemah seperti Jiang Chen hidup lebih dari 1 juta tahun. Baik pil Penetrane dan pil panjang umur tidak signifikan dalam menghadapi keajaiban Sun Moon Pil. Mereka berada di alam eksistensi yang sama sekali berbeda. Sama sekali tak tertandingi. Pil panjang umur dan pil Penetrane jauh lebih sementara dalam pelestariannya, dan hanya memengaruhi para pembudidaya bela diri yang kuat. Sebenarnya, baik pil panjang umur maupun pil Penetran benar-benar dapat membatalkan efek waktu. Mereka hanya menyalakan sumber daya kehidupan laten terdalam para pembudidaya, dengan efek obat bertindak sebagai katalis untuk mengubah tubuh. Ini menyebabkan pembaruan fungsi metabolisme seseorang, seperti tindakan membalikkan aliran waktu. Pada kenyataannya, dua pil yang lebih rendah hanya mendorong tubuh pembudidaya itu sendiri untuk peremajaan. Karena Tuan Klan Naga Melingkar telah memperoleh 1000 tahun kehidupan lagi dan mengatasi masalahnya, tidak ada pertanyaan bahwa dia akan mampu menerobos ke Kaisar Besar. Tampaknya Kaisar ke-8 Velurium Capital akan muncul lebih awal karena dirimu, kan? Renung Kaisar Pivau. The Coiling Dragon Clan sudah cukup dalam kekuatannya. Aku hanya menawarkan sedikit bantuan sebagai perbandingan. Petik 2. Bantuanmu tidak kecil atau tidak penting. Tidak perlu kerendahan hati yang berlebihan. Pil kamu telah mengubah kekayaan klan besar, dan mungkin dengan itu, seluruh ibu kota. Dengan tambahan 1000 tahun dalam genggamannya, Tuan Klan Coiling Dragon hampir tidak memiliki kemungkinan gagal. Mungkin itu akan terbukti menjadi investasi yang baik untuk kamu secara pribadi, juga. Kaisar tersenyum dengan tenang. Jika Coiling Dragon Clan menjadi faksi kekaisaran ke-8 dari Velurium Capital, Tuan klannya pasti akan mendukungmu tanpa syarat. Sebagai salah satu pendukung setia Kaisar Pivau, klan akan mendukung Jiang Chen dengan atau tanpa kenaikan. Penetrane pil milik Tuan Muda mendapatkan dukungan mereka dengan menyelamatkan pemimpin klan, dan dengan prosi, seluruh klan. Sekarang, sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk beralih ke tempat lain. The Coiling Dragon Clan akan menjadi faksi kekaisaran ke-8 cepat atau lambat. Jiang Chen tersenyum. Dibandingkan dengan masalah ini, komplikasi antara faksi kaisar yang ada membuatku sakit kepala yang jauh lebih besar. Apa pendapat kamu tentang hubungan 7 kaisar saat ini, Yang Mulia? Petik 2. 7 kaisar saling mendukung, tetapi ada daya saing internal juga. Ambil Secret Pivot Mountain, misalnya. Jika suatu hari tiba di mana aku tidak lagi ada tetapi kamu belum tumbuh, mungkin Gunung Merak Suci akan melihat masalah besar saat itu. Tantangan ketidakpuasan kemungkinan akan berlimpah. Ada kemungkinan kamu diasingkan, atau lebih buruk lagi, dikirim ke Guillotine. Petik 2. Jangan menakuti aku seperti itu, Yang Mulia. Jiang Chen tersenyum kecut. Aku orang yang kamu pilih, bukan. Mendengar hal-hal seperti itu hanya membuat aku kehilangan motivasi untuk menjadi Tuan Muda. Petik 2. Aku tidak membuatmu takut, anak muda. Aku menyatakan kerasnya kenyataan. Karena kehadiran aku di sini di Velurium, kami telah memiliki kedamaian selama beberapa ribu tahun terakhir. Namun, tahukah kamu berapa banyak percobaan pembunuhan yang aku hadapi selama bertahun-tahun? Berapa banyak konspirasi yang aku gagal? Aku yakin kamu tidak bisa mulai membayangkannya. Petik 2. Apakah semuanya benar-benar seburuk itu? Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jelas sekali. Semua pria memiliki cinta untuk ambisi mereka sendiri. Wewenang atas salah satu faksi paling kuat di 8 besar daerah sangat berkeinginan, kemewahan sejati. Sebenarnya, aku awalnya mencari tahta aku karena aku ingin menikmati hidup sepenuhnya dari posisi istimewa ini. Kaisar Pivau tidak berusaha menyembunyikan sikapnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa abad berlalu, aku semakin menyadari bahwa pesona kekuasaan datang dengan tanggung jawab yang berat. Ketika kegembiraan dari yang pertama dihabiskan, yang terakhir akan menjadi kekuatan pendorong utama yang membawa kamu dan seterusnya.
Aku tidak pernah mengalah untuk menghindari menjadikan Kaisar Sura pengganti aku, bukan karena aku khawatir tentang otoritas aku sendiri yang jatuh ke tangan orang lain atau tentang Gunung Merak Suci kehilangan tempat kehormatannya di antara faksi-faksi, tetapi karena aku tahu teman aku terlalu baik. Kaisar Sura memiliki ambisi yang cukup, tetapi ia tidak memiliki tanggung jawab yang sepadan. Dia sangat mungkin bisa memberikan segalanya demi kekuasaan dan keuntungan, tetapi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang kota kita. Petik 2. Jiang Chen tetap diam. Ambisi Kaisar Sura jelas untuk dilihat semua orang. Namun, posisi Tuan Muda sebelumnya tidak ada karena Tuan Muda Fan tiba-tiba mati. Dengan demikian, tidak ada yang berpikir bahwa sentimen Kaisar Sura tidak pantas pada saat itu. Gunung Pifau Suci yang tidak akan dikalahkan dan fraksi Kaisar Sura berbenturan cepat atau lambat, Yang Mulia. Jiang Chen ingin tahu apa yang dikatakan Kaisar Pifau tentang masalah ini. Kaisar Pifau tidak berbicara selama beberapa saat. Matanya memancarkan kerentanan yang tenang. Persis, kamu telah menyentuh kekhawatiran terbesar aku. Petik 2. Kaisar yang bijaksana punya alasan untuk khawatir. Dia jelas tidak mau menyerahkan tahtanya dan kendali atas Felurium Capital ke Kaisar Sura. Kalau tidak akan ada alasan baginya untuk menjadikan Jiang Chen Tuan Muda. Tanpa kepastian suksesi, seorang pria dengan ambisi Kaisar Sura tidak akan duduk diam. Ada kemungkinan nyata bahwa konflik berikutnya akan menggerakkan kota ke dalam kekacauan. Kaisar Pifau yakin bahwa Kaisar Sura tidak akan bertindak selama dia ada. Masalahnya adalah bahwa Kaisar Pifau harus pergi, suatu hari. Saat dia melakukannya, Secret Pifau Mountain dan faksi Kaisar Sura akan menyebabkan pisau silang. Siapapun yang cukup waras dapat melihat bahwa terlepas dari siapa yang menang, itu akan menjadi kemenangan besar bagi mereka. Yang kalah terbesar dalam kedua kasus itu adalah Felurium Capital. Jika waktu untuk itu bertepatan dengan invasi iblis, Felurium Capital ditakdirkan untuk anarki absolut. Lebih baik bagi faksi kita untuk tidak bertarung. Kaisar Pifau mengambil jeda panjang sebelum akhirnya melanjutkan, selama beberapa tahun terakhir, Kaisar Sura telah mengumpulkan sedikit momentum sendiri. Aku tidak menentangnya, tetapi aku ingin dia menunjukkan keberanian dan kebesaran hatinya. Jika dia tidak memiliki keberanian untuk menelanjangi taringnya di depan aku, bagaimana aku bisa mengandalkannya untuk melindungi ibu kota? Jadi, konfliknya mungkin tidak terlalu keras. Jika karisma kamu dapat meyakinkan kaisar lain untuk mendukung kamu dengan sepenuh hati, maka tidak akan ada pertumpahan darah antara Gunung Pifau Suci dan orang-orang Kaisar Sura. Begitulah saran Kaisar Pifau kepada Jiang Chen. Kumpulkan kaisar lain di sisinya dan Kaisar Sura akan menyerah di bawah tekanan. Chapter 1020. Sebuah pencerahan tiba-tiba. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa setiap kaisar besar di Felurium Capital layak direkrut. Kaisar Fasea telah memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Sura sejak masa mudanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setengah dari ambisi Kaisar Sura berasal dari Kaisar Fasea. Aliansi mereka hanya menguatkan yang pertama, kata Kaisar Pifau dengan ekspresi tegas. Kamu tidak perlu repot-repot untuk mengikat Kaisar Fasea. Dia adalah sekutu bersumpah Kaisar Sura. Jika kamu pernah menghadapi Kaisar Sura, ingatlah bahwa kamu akan menghadapi dua faksi Kaisar. Petik 2. Jiang Chen sudah siap secara mental. Dia tersenyum tipis. Semua orang di Felurium Capital tahu bahwa Kaisar Sura dan Kaisar Fasea berada di tim yang sama. Apakah mereka melakukan itu dengan sengaja untuk memberdayakan Kaisar Sura? Petik 2. Kamu benar. Ibu kota memiliki aturan preseden untuk mencegah faksi Kaisar membentuk aliansi. Mereka mungkin bukan aliansi sejati, tetapi merupakan fakta yang diketahui bahwa mereka memiliki ikatan yang erat satu sama lain. Mereka praktis tidak berbeda dari aliansi. Petik 2. Bagaimana dengan kaisar besar lainnya? Apa yang mereka suka, dan hubungan seperti apa yang mereka miliki dengan Gunung Merak Suci? Jiang Chen bertanya-tanya apa sikap para kaisar besar lainnya. Kaisar Petalplak adalah seorang pertapa yang acuh tak acuh terhadap masalah-masalah dunia dan tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Dia berada di peringkat kedua di antara para kaisar besar, tetapi kehadirannya kurang dari Kaisar Sura dan Kaisar Fasea. Namun, ini tidak berarti bahwa fraksinya adalah penurut. Mereka yang memprovokasi dia harus menghadapi amarahnya. Jika dia harus memilih antara kita atau faksi Sura, dia pasti akan memilih kita. Itu harus tetap benar kecuali kita melakukan sesuatu yang mengecewakannya dan menyebabkan dia tidak melihat masa depan bersama kita. Petik 2.
Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia agak memahami sikap Kaisar Petal Plak. Selama dia tetap kompeten, Kaisar akan selalu memihak Gunung Pifau Suci ketika dorongan datang untuk mendorong. Dia benar-benar yakin bahwa status quo ini akan tetap ada. Kaisar Gunung Krush adalah Kaisar besar kelima. Dia memiliki kepribadian yang lugas dan mungkin yang berpikiran paling sederhana di antara 7 Kaisar besar. Dia akan menjadi orang yang paling mudah untuk menarik ke sisi kamu. Namun, relatif mudah juga bagi Kaisar Sura untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, keterampilan pribadi kamu akan menjadi faktor penentu di pihak mana ia akan memilih. Kaisar ke-6 adalah Kaisar Void. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, karena aku yang memberinya dukungan sepanjang naik ke kekuasaan. Dia berutang budi padaku dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kaisar Sura tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika dia memilih untuk beralih pihak. Petik 2. Jiang Chen tidak berpikir bahwa Kaisar Void akan menjadi sekutu suci Gunung Merak. Tampaknya tidak seperti itu di permukaan. Dengan pendukung setia seperti Kaisar Void, situasi Gunung Merak Suci tidak lagi tampak mengerikan. Emperor Sky Splitter adalah Kaisar ke-7. Dia telah naik ke jajaran Kaisar besar di milenium baru-baru ini. Dengan demikian, fondasi kekuasaannya di Velurium Capital belum kokoh. Namun, dia adalah orang yang keras kepala dan keras kepala. Tidak mudah bagi kedua faksi untuk menariknya ke dalam barisan mereka. Sejauh yang kita tahu, dia mungkin menjadi Kaisar Sura berikutnya dalam 2 atau 3 milenium. Petik 2. Orang keras kepala lainnya, iya. Keingintahuan Jiang Chen terguncang. Dengan itu, dia masih jauh lebih berpikiran terbuka daripada Kaisar Sura dan memiliki pandangan tegas tentang apa yang benar dan salah. Dia akan menunjukkan kesetiaan kepada kamu jika kamu mampu menunjukkan kekuatan yang jauh di luar jangkauannya. Dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu kapan harus mundur. Petik 2. Jiang Chen kira-kira memahami situasi saat ini sekarang. Kaisar Phasea dan Kaisar Sura adalah sekutu bersumpah, tetapi sisa Kaisar adalah target yang layak. Tidak akan mudah untuk mengikat seseorang dengan ambisi besar seperti Emperor Sky Splitter. Namun, situasinya tidak sepenuhnya mengerikan, karena Kaisar Void adalah sekutu bersumpah bagi mereka. Ini berarti bahwa dia hanya perlu membawa 2 Kaisar lagi dari 5 Kaisar yang tersisa. Kaisar Mountain Trush adalah sasaran empuk karena sifatnya yang langsung. Jadi, dia adalah target utama. Kaisar Petal Plak pada dasarnya bersikap apatis. Untuk mendapatkan dukungannya, Jiang Chen perlu menunjukkan lebih banyak bakat dan potensi sehingga Kaisar akan melihat masa depan yang lebih cerah dalam berpihak padanya. Posisi suci Pifau Mountain akan aman dan terjamin selama Jiang Chen bisa membawa mereka ke sisinya. Selain itu, Coiling Dragon Clan mungkin segera juga menjadi faksi Kaisar besar ke-8. Yang mulia, Tuan Klan Naga melingkar meminta audiensi. Pembicaraan mereka terputus oleh pengumuman mendadak. Tuan Klan Coiling Dragon, Jiang Chen dan Kaisar bertukar pandang. Yang terakhir sedikit merajut alisnya. Dia jelas terkejut. Jiang Chen mengangguk sebagai tanggapan. Pil itu disempurnakan sekitar 5 hari yang lalu. Seharusnya soal waktu. Petik 2. Tunjukkan padanya. Kaisar segera memerintahkan. Beberapa saat kemudian, Tuan Klan berjalan ke aula. Tampaknya penuh kehidupan. Bawahanmu memberi hormat kepada Yang Mulia dan Tuan Muda. Dia segera bersujud. Syukur melintas di wajahnya ketika dia melihat Jiang Chen. Kaisar melambaikan tangannya untuk mengirim utusan pergi. Kamu boleh pergi. Kaisar melirik Tuan Klan dan tersenyum ketika semua orang telah pergi. Sepertinya aku harus memberi selamat padamu, Klan Lord. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan kamu dari kesulitan kamu, tetapi ternyata, takdir akhirnya memberi kamu kesempatan baru dalam hidup. Sepertinya kamu belum mendapatkan kembali vitalitas kamu juga telah membuat beberapa kemajuan dalam bela diri Dao. Petik 2. Tuan Klan menghela napas sambil mengenakan ekspresi yang kompleks. Aku akan menjadi satu dengan tanah sekarang jika itu bukan untuk Tuan Muda Sen. Haha, anak muda ini selalu penuh kejutan. Namun, kejutan barunya sudah terlalu berlebihan. Akan sangat mengejutkan bagi Velurium Capital jika rumor ini menyebar. Kaisar Pifau menghela nafas. Ini bukan hanya ibu kota. Seluruh domain manusia akan terkejut dengan ini. Oleh karena itu, bawahan ini percaya bahwa itu akan menjadi yang terbaik jika kita merahasiakannya. Jika ada orang lain yang bertanya,
aku akan memberitahu mereka bahwa kemajuan aku dalam bela diri Dao telah menyebabkan peningkatan besar dalam energi hidup aku. Petik 2. Alasan itu akan berhasil untuk saat ini, tetapi kamu sebaiknya membuat terobosan ke kerajaan kaisar secepat mungkin. Jika tidak, orang akan melihat kebohongan kamu. Petik 2. Bawahan ini datang hari ini untuk meminta beberapa petunjuk. Yang mulia, tolong bimbing aku melalui beberapa pertanyaan aku sehingga aku bisa mendapatkan beberapa inspirasi untuk terobosan. Tuan Klan hanya berjarak 1 rambut dari terobosan. Namun, ada penghalang yang tidak bisa dia atasi. Dia hanya sedikit niat menjauh dari terobosan. Jika dia dikejutkan oleh inspirasi, dia akan segera meraih jalan ke depan dan menerobos. Banyak yang menemukan diri mereka terjebak di depan penghalang ini, tidak pernah memahami hal-hal sampai mati. Tuan Klan adalah contoh dari seseorang dengan nasib seperti itu. Dia tetap beberapa inci dari terobosannya sampai masa hidupnya habis. Pil Pinecerane telah memberinya nilai kehidupan ribuan tahun. Keyakinan dan semangatnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya kembali pada puncaknya, demikian pula jiwa dan jiwanya. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatannya, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mencari bimbingan dari Secret People Mountain. Dia berharap bahwa Kaisar akan memberinya beberapa petunjuk. Kaisar menghela nafas dengan lembut. Sebuah terobosan di puncak bela diri Dao sama membingungkannya dengan membingungkan. Aku dapat menawarkan kamu beberapa petunjuk, tetapi mereka mungkin tidak berguna bagi kamu. Rintangan kamu ini adalah salah satu yang harus kamu atasi sendiri. Hati Dao kamu harus lebih tangguh setelah mengalahkan kematian. Kamu seharusnya mendapatkan banyak wawasan. Nasib kematian tertentu sama menerornya seperti halnya bermakna. Mungkin kamu harus menjelajahi ini lebih jauh. Petik 2. Tuan Klan merenung dalam-dalam. Jiang Chen terkesan dengan saran Kaisar. Master bisa memimpin jalan, tetapi jalur pembelajaran harus berjalan oleh siswa. Seorang guru bela diri Dao dapat memberikan seni bela diri, teknik, atau bahkan harta kepada siswa mereka, tetapi kultivasi adalah sesuatu yang sangat pribadi dan individual. Semua orang berjalan di jalur Dao yang berbeda. Tidak ada yang bisa memahami Dao mereka sendiri lebih baik daripada diri mereka sendiri. Marsial Dao bisa diberikan, tetapi orang hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk memahaminya. Sayangnya, dia tidak bisa menyuarakan kata-kata seperti itu, karena dia adalah junior mereka. Namun, Kaisar tampaknya tertarik dengan pendapat Jiang Chen. Anak muda, bakatmu dalam bela diri Dao jauh lebih mengerikan dari kita berdua di masa muda kita. Kamu menembus kemacetan semudah berjalan-jalan di taman. Kamu harus memberitahu kami pendapat kamu. Mungkin kita bisa belajar sedikit darimu. Dia tersenyum. Jiang Chen tersenyum kecut. Dia memang memiliki beberapa pendapat, tetapi mungkin agak terlalu mengejutkan bagi mereka. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan pidato berbunga-bunga dan berbicara dalam istilah yang tidak jelas. Yang mulia, Klan Tuan, pengertian aku terlalu dangkal untuk menawarkan sesuatu yang substansial kepada kamu. Namun, Tuan misterius aku pernah mengatakan kepada aku sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini. Dia mengatakan bahwa semua orang berjalan di jalur Dao mereka sendiri. Dao ada di dalam diri sendiri seperti di dalam hati seseorang. Tuan Klan sangat kuat, memiliki fondasi yang stabil, dan memiliki garis keturunan kuno. Pasti ada jalan Dao yang dimaksudkan untuknya dan hanya dia. Petik 2. Dao ada di dalam diri sendiri seperti di dalam hati seseorang. Kata-kata yang indah. Kaisar Pifao tertawa gembira. Klan Lord, tidak ada yang bisa memberimu petunjuk untuk Dao kamu sendiri. Namun, siapa yang mengatakan bahwa kamu tidak akan mendapatkan inspirasi dari percakapan kami? Petik 2. Tuan Klan menunjukkan ekspresi muram. Dia merenungkan kata-kata itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di benaknya. Seolah-olah sinar matahari tiba-tiba muncul di langit malam yang tak berujung. Cahaya yang menyilaukan memenuhi jiwanya. Hujan meteor inspirasi ditemukan di dalam cahaya. Tuan Klan gemetar dari kepala ke kaki saat air mata menetes di pipinya. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Dao ada di dalam diri sendiri seperti di dalam hati seseorang. Dao aku sudah ada di telapak tangan aku, namun aku gagal menangkapnya. Pikiranku terlalu sibuk dengan masalah disipasi kultivasi dan hilangnya nyawaku. Bagaimana aku bisa memahami Dao aku sendiri ketika aku terlalu takut mati? Tuan Klan bergumam pada dirinya sendiri. Setiap tetes air mata berisi beberapa bentuk pencerahan dan pemahaman.